suami menanggung dosa istri? Pertanyaan: apakah suami menanggung dosa istri ketika istri tidak berjilbab atau membuka aurat di depan orang lain? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaidah secara umum yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Pernyataan ini Allah sebutkan 4 kali dalam Al-Quran, di surat Al-An'am ayat 164, surat Al-Isra ayat 15, surat Fatir ayat 18, dan surat Az-Zumar ayat 7. Karena setiap jiwa menanggung amalnya sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya setiap jiwa tergadaikan dengan amalnya. Quran surat Al-Muddatsir ayat 38. Termasuk maksiat yang dilakukan seseorang, dia sendiri yang akan menanggungnya, bukan orang lain. Mendapat cipratan dosa. Hanya saja, bisa saja orang mendapatkan cipratan dosa karena maksiat yang dilakukan orang lain. Dan itu terjadi karena beberapa sebab, di antaranya, pertama, menjadi pelopor maksiat. Gara-gara keberadaan orang ini, masyarakat menjadi kenal maksiat, atau semakin berani melakukan maksiat, sehingga dia turut mendapatkan saham dosa dari semua orang yang terpengaruh dengannya dalam melakukan maksiat. Karena yang Allah catat dari kehidupan kita, tidak hanya aktivitas dan amalan yang kita lakukan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauh Mahfudz. Quran Surat Yasin ayat 12. Dalam hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nilai dosa akibat menjadi pelopor maksiat, yang artinya, siapa yang mempelopori suatu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Orang ini tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan maksiat yang sama. Orang ini juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Namun orang ini melakukan maksiat itu di hadapan banyak orang, sehingga ada yang menirunya atau menyebarkannya. Karena itulah, anak Adam yang pertama kali membunuh, dia dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kedzaliman di alam ini. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kedua, mengajak orang lain melakukan maksiat. Dia mengajak masyarakat untuk bermaksiat, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukannya. Merekalah para juru dakwah kesesatan, atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Allah berfirman menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufurannya, ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Yang artinya, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Imam Mujahid mengatakan, mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan azab karena dosa orang yang mengikutinya. Tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini semakna dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Ketiga, membiarkan kemungkaran terjadi di tengah keluarganya, padahal dia mampu mengingatkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan kita, baik dengan tangan, lisan, atau minimal hatinya membenci. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melihat kemungkaran hendaklah meluruskannya dengan tangannya, maka jika tidak sanggup hendaklah meluruskan dengan lisannya. Jika tidak sanggup, hendaklah dia meluruskan dengan hatinya, dan ini adalah iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Bagian dari pengingkaran terhadap kemungkaran itu adalah menjauhinya dan tidak bergabung dengan pelaku kemungkaran.
Allah ingatkan para hambanya untuk tidak kumpul dengan orang munafik, yang artinya, sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sungguh jika kalian tidak menyingkir, berarti kalian serupa dengan mereka. Quran Surat An-Nisa, ayat 140. Allah sebut orang yang ikut nimbrung bersama orang kafir atau orang munafik dalam melakukan kekufuran dengan, jika kalian tidak menyingkir, berarti kalian serupa dengan mereka. Al-Qurtubi mengatakan, ayat ini menunjukkan wajibnya menjauhi pelaku maksiat ketika mereka menampakkan kemungkaran. Karena orang yang tidak menjauhi kemungkaran berarti ridho dengan perbuatan mereka, dan ridho dengan perbuatan kekufuran adalah kekufuran. Allah menegaskan, berarti kalian seperti mereka, sehingga semua yang duduk bersama di majelis maksiat dan tidak mengingkarinya, maka dosa mereka sama. Tafsir Al-Qurtubi. Hubungan suami, istri, dan anak. Ketika suami sebagai kepala rumah tangga membiarkan istrinya atau putrinya bermaksiat, menampakkan aurat, maka kepala keluarga turut mendapatkan dosanya. Karena berarti dia menyetujui kemaksiatan yang dilakukan keluarganya. Nabi SAW bahkan memberikan ancaman keras bagi suami semacam ini, dan beliau sebut dengan gelar dayut atau lelaki tanpa cemburu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ada 3 orang yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat: orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang meniru gaya lelaki, dan dayut. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Mengenai pengertian dayut, dalam kamus Al-Misbah dinyatakan, dayut adalah lelaki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Al-Misbah Al-Munir. Berbeda ketika suami telah mengingatkan istrinya atau putrinya untuk meninggalkan yang terlarang, sudah diberi peringatan, bahkan ancaman, dan hukuman, namun mereka tetap melanggar dan suami tidak bisa mengambil tindakan apapun, maka suami tidak menanggung dosa mereka. Sebagaimana ini yang terjadi pada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istri kedua orang soleh ini mengkhianati suaminya. Mereka turut dihukum oleh Allah setelah Allah menyelamatkan kedua nabinya, alaihi salatu wassalam. Demikian, Allahu a'lam.